pertemuan pertama kita. Sebelumnya Bapak absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir semua pada pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja untuk materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin dari kepribadian. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak harap anak-anak nanti bisa menyimak dan bisa mengimplementasikan tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi tentang kejujuran ini, Bapak membagikan 3 materi yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu memahami makna kejujuran itu yang pertama dari segi pengertian jujur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dari pembagian dari sifat jujur, dan yang ketiga yaitu penerapan dari perilaku jujur. Itu adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari jujur. Mungkin teman-teman sekalian, mungkin anak-anakku sekalian sudah mengetahui apa itu jujur. Sekarang Bapak ulangi lagi supaya anak-anak sekalian bisa mengingatkan tentang jujur itu dari pengertiannya apa. Dalam bahasa Arab, kata jujur bermakna sebagai as-sidiq atau benar atau jujur. Jujur dalam perkataan sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada, atau adanya kesesuaian antara informasi yang didapat maupun informasi yang belum didapat. Itu adalah contoh hal yang dikatakan dari segi pengertian jujur. Kemudian yang kedua yaitu dari pembagian sifat jujur. Pembagian sifat jujur ini perlu juga kita harus tahu, perlu juga kita harus tanamkan pada dalam diri kita. Yang pertama yaitu jujur dalam niat berkehendak dorongan seseorang dalam tindakan atau gerakan atau Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan jujur itu kita harus niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu hal yang merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan itu yang dimaksud adalah dari segi lisan. Lisan kita harus mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata, fakta dan sebenarnya yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan itu dalam maksudnya adalah kita jujur dalam beramal, bersungguh-sungguh jalan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan karena ingin ria atau lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai ayat Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, bahkan ada perintahnya untuk melakukan atau berlaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Quran surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ini adalah ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 119. Dari arti dari Quran surah At-Taubah adalah artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Beriman dalam artian kita mempercayai, kita percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan dari ayat ini juga menjelaskan tentang perintah dari Allah untuk selalu beriman dan bertakwa. Jangan pernah meninggalkan iman dan takwa, karena dengan iman kita baik, dengan takwa kita juga baik. Iman dan takwa untuk hal yang baik yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian poin selanjutnya adalah ini adalah poin yang harus anak-anak sekalian perhatikan, bahkan bisa diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu penerapan perilaku jujur dalam lingkungan keluarga, dari sekolah dan juga dari masyarakat. Yang pertama dari meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Itu adalah sebagai contoh dari penerapan perilaku jujur dalam lingkungan keluarga. Sesuatu hal yang berkaitan dengan keluarga maupun orang tua, ketika kita mau pergi atau keluar, kita harus berpamitan kepada orang tua, mengatakan sesuatu hal yang jujur terhadap orang tua ketika kita mau pergi. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Itu adalah juga harus kita pahami, harus kita laksanakan. Atau
harus kita terapkan dalam diri kita. Yang ketiga yaitu mengembalikan uang sisa belajar meskipun orang tua tidak mengetahuinya. Itu adalah sebagai salah satu penerapan perilaku jujur dalam keluarga. Itu harus kita tanamkan karena kebanyakan anak-anak sekalian banyak yang tidak jujur dari segi uang atau dalam segi money. Itu adalah satu hal yang harus diterapkan atau jujur dalam diri kita. Kemudian yang keempat itu melaporkan hasil prestasi belajar. Itu juga dalam keluarga, sekolah, itu bisa juga dalam keluarga. Itu melaporkan hasil prestasi belajar, walaupun prestasi belajar kita kurang memuaskan, tapi kita harus jujur kepada orang tua. Kemudian yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman-teman di sekolah. Ketika kita sedang ulangan mengerjakan soal, kita tidak menyontek, kita harus jujur atau perilaku jujur dari segi lingkungan yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan ketika masuk sekolah. Sesuatu hal yang simpel, sesuatu hal yang mudah dilakukan tapi susah untuk diterapkan. Itu adalah di lingkungan sekolah itu dari segi keterlambatan siswa. Kemudian yang terakhir, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang itu tidak terlihat berharga. Nah, selanjutnya yaitu dari kesimpulan materi. Nanti sebelum Bapak tutup pembelajaran kita nanti, Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu kita bermain sambil mengoreksi atau mengevaluasi kepada anak-anak sekalian. Nanti bisa terlihat siapa yang benar-benar menyimak, siapa yang benar-benar tidak menyimak. Oke, Bapak bagikan dua kelompok saja karena di depan ada tabelnya dua kelompok. Bapak bagikan kelompok 1 Ferdi dan Mika, kelompok 2 Pipin dan Didin. Nah, di situ ada soal dan juga kalian harus menjawab dari soal-soal tersebut. Cukup satu orang 2 soal, berarti 2 orang 4 soal. Oke, silakan yang pertama maju Vika dan Pipin. Silakan dijawab. Ini yang pertama. Yang dijawab. Oke, silakan dijawab. Mana penanya? Perhatikan apa yang Bapak suruh tadi. Perhatikan. Oke, kita sudah. Silakan nomor 2 juga dijawab. Buka. Silakan nomor 2. Halangan. Nomor 2 juga dijawab. Oke, sudah. Silakan duduk. Nomor 3, 4 dan 5 biar teman-teman yang lain. Silakan Titin dan Ferdi duduk. Jawab. Ya, Titin. Oke, kalau sudah silakan langsung ke belakang. Oke, baik, terima kasih kepada anak-anak sekalian sudah menjawab soal-soal ini. Kemudian Bapak akan mengoreksi jawaban-jawaban kalian. Betul apa tidak jawaban yang sudah kalian kerjakan. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian jujur menurut Anda. Jujur adalah menyatakan sesuatu berdasarkan kenyataan yang dilihat, tidak menambahkan atau mengurangi segala sesuatu. Betul apa tidak? Betul. Yang kedua, sebutkan pembagian dari sifat jujur, yaitu adanya jujur dalam perkataan, perbuatan, dan kehendak. Betul apa tidak? Betul. Yang ketiga yaitu sebutkan surah apa yang berkaitan dengan perintah berperilaku jujur, yaitu surah At-Taubah ayat 119. Betul. Betul. Oke. Karena anak-anak sekalian sudah menyimak dan sudah mengisi soal-soal yang telah Bapak berikan, terima kasih. Kalian sudah berhasil menjawab soal-soalnya.
pengertian, kalian sudah menyimak dan bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Kemudian dari Bapak simpulkan dari kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu dari segi pengertian jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, karena sikap jujur adalah suatu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu adalah kesimpulan inti dalam pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam penyampaian kita pada hari ini, dalam pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian Bapak ataupun materi dari Bapak, mungkin itu datangnya dari diri Bapak sendiri. Kalau ada kebenaran dalam penyampaian ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak tutup, marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.